Kalau karena aus, aku juga nggak mungkin lah turun dalam keadaan kayak gini. Oh, Mai. Abis keramas ya? Wah, abis keramas. Cuma Oma. Bi, apaan sih berisik banget? Bi, udah malam. Bi, Ada apa sih malam-malam kok ribut-ribut? Berisik tau. Oma. Kenapa? Non Kinan. Keramas jam segini. Malam-malam. Mandi basah. Yes. udah. Kinan kan malu. Malu selalu, non biasa aja kali. Gimana Reno? Kamu mau nikah sama Ana secepatnya? Gini Om, aku emang cinta banget loh sama Ana. Dan aku juga emang punya niatan buat nikahin dia. Tapi aku kan juga punya keluarga besar Om. Dan aku belum pernah sama sekali loh ngenalin Ana ke keluarga besar aku. Jadi ya paling enggak, aku butuh waktu Om. Buat ngeyakinin ke keluarga besar aku kalau Ana adalah perempuan yang tepat buat jadi istri aku. Tapi kalau kita berdua nikahnya di luar dari restu keluarga besar aku, Om, yang ada nanti kita bakal diasingkan loh dari keluarga. Jangan. Ya udah. Om akan sabar menunggu. Dan saya minta doanya supaya Om sehat dan bisa lihat kalian menikah nanti. Pasti Om, saya bakal doain. Bapak pasti sehat kok. Atau gimana kalau kita tunda dulu meetingnya hari ini? Oh, kenapa? Saya rasa kita bisa mulai meeting hari ini kok. Nggak ada masalah untuk saya. Gak apa-apa kok, Tuan Muda. Nanti kan kita bisa reschedule di lain hari. Ini tidak akan merusak kerjasama kita kok. Ya? Oh, enggak, saya baik-baik aja. Dan saya juga nggak enak karena Pak Broto ini kan baru datang dari luar negeri. Dan spesial datang ke sini untuk menemui saya. Masa harus di reschedule? Oh, it's okay, no problem. Jangan khawatir kalau sama saya, nyantai aja ya. Yang penting sekarang Tuan Muda sehat dulu dan istirahat yang cukup. Oke, sekali lagi maaf. Nanti kita atur ulang jadwalnya. Oke, kalau gitu saya permisi dulu ya. Terima kasih. Permisi Tuan. Mari Pak. Iya Tuan Muda, ada yang bisa saya bantu? Sekarang juga kamu suruh tim keuangan untuk berkumpul ke ruangan saya. Saya mau adakan meeting dadakan. Baik Tuan Muda. Ya. Pak David, maaf. Sebenarnya Tuan Muda Abimana itu sakit apa sih? Kalau saya lihat seperti sakit ambeien ya. Oh, enggak kok Pak. Tuan Muda cuma kecapean aja. Oh, ternyata saya yang salah sangka ya. Maaf kalau gitu ya. Ayo silakan Pak. Oke. Yang udah positif 2 garis. Oh my god, aku hamil.
Ya ampun. Maafin Mama ya sayang. Mama nggak sengaja. Ya ampun, ini benar-benar aku hamil. Ya ampun, aku nggak mimpi, kan aku nggak mimpi. Tapi kalau aku benar-benar hamil, aku bakal disayang lagi sama Mas Herman daripada Mbak Marisa. Dan aku nggak akan pernah lagi ketemu sama Mama Marisa. Ya ampun, aku harus ke dokter sekarang. Aku harus pastiin ini beneran apa enggak. Ya benar. Oh my God, gemeter. Halo, selamat siang. Saya mau kontrol kehamilan, bisa? Oke, saya segera ke sana ya. Terima kasih. Hamil. Ini bener-bener berasa mimpi, tau gak? Halo, Tante Email. Ini aku Sarah, anaknya Mama Marisa. Ngomong-ngomong, Tante lagi sama Mama aku nggak ya? Oh gitu. Ya udah kalau gitu, makasih ya Tante. Maaf ganggu. Selamat datang Bapak, ada yang bisa saya bantu? Saya mau ketemu Pak Bimana, sekarang juga. Mohon maaf Pak, sebelumnya apa Bapak sudah mempunyai janji? Saya mau komplain masalah pengiriman barang ya Mbak ya. Karena barang saya pesan tidak sesuai dengan saya terima. Oh iya, Pak. Ditunggu sebentar ya Pak ya. Mohon maaf. Ya Pak, ada masalah apa ya? Oh, kamu siapa? Saya asisten pribadinya Tuan Muda. Kalau gitu, panggil bos kamu sekarang juga. Temuin saya. Oh, baik Pak. Biar saya antar Bapak ke ruang tunggu ya. Dan kita akan selesaikan masalah ini sama-sama. Mari Pak. Silakan duduk di sini Pak. Tunggu sebentar. Saya panggil Tuan Muda ya. Oma, kita ngapain sih sebenarnya kesini? Oma mau ngomong sama Abi. Masa pergerakannya dia begitu lambat? Dia nggak tahu apa? Kalau punya cicit itu masalah penting buat Oma. Oma, jadi kita kesini mau ngomongin... Iya, apalagi? Oma harus secepatnya ngomong sama Abi. Oma. Saya sudah di kantor untuk komplain langsung ke Tuan Muda Abimana. Gawat. Kalau sampai dia nemuin Om Abi, gue bakalan ketahuan korupsi nih. Om, anak. Aku izin dulu sebentar ya. Soalnya barusan aku tiba-tiba dapat kabar kalau ada meeting dadakan di kantor. Ya udah aku anter ya. Nggak usah sayang. Kamu di sini aja jagain papa kamu. Oke? Ntar aku kabarin lo telepon nih. Om, Ya, permisi ya. silakan. Hati-hati ya, Ren. Bye sayang. Tunggu deh permisi. Apa Fit? Sepertinya kita ada masalah. Masalah apa lagi sih? Hah? Abimana Sudirja, mana Abimana Sudirja? Hah? Oma kecewa sama kamu. Sudah 1 tahun menikah, baru 1 kali kamu kasih nafkah batin sama istri kamu ini. Hah? Bener-bener kamu tuh keterlaluan. Oma. Apa Oma? Mau bantah Oma? Iya. Atau mau larang Oma ikut campur? Oma. Kamu juga Kinanti. Kamu tenang aja. Biar Oma yang ngomelin suami kamu. Abi, kamu lihat nih istri kamu nih. Udah cantik, baik, tulus. Kurang apa coba? Kurang apa? Hah? Mau kamu?
Oma antar kamu ke dokter spesialis. Oma. Kamu mau apa? Hah? Jangan ya, kamu bela-belain orang yang salah. Apa? Bukan begitu, Oma. Tapi apa? Hah? Tapi kita lagi meeting, Oma. Kinan, kamu kok nggak bilang-bilang sama Oma kalau Mas Abi lagi meeting? Oma, tadi kan Kinanti udah mau ngomong, Omanya nggak mau dengar. Permisi Bapak, Bapak mau minum apa? Saya datang sini bukan buat minum ya Mbak ya. Mana bos kamu? Iya Bapak, mohon ditunggu sebentar ya Pak. Sepertinya Tuan Muda sedang ada meeting internal bersama klien. Mungkin sebentar lagi akan kesini. Saya udah cukup lama nunggu di sini. Dan ini urusannya lebih penting. Mohon sabar sebentar ya Pak. Saya nggak bisa bersabar lagi ya Mbak ya. Saya mau langsung ketemu Pak Abimana. Sekarang juga. Pak, jangan dulu Pak. Pak, tunggu dulu Pak. Oh, akhir kamu muncul juga ya. Mbak, bisa balik lagi ke sana ya? Pak, maaf ya Pak atas keterlambatan saya. Soalnya tadi lagi ada meeting sama seluruh divisi kantor, Pak. Sekali lagi saya minta maaf ya. Mana bos kamu? Saya mau komplain karena barang yang kalian antar tidak sesuai dengan pesanan. Pak, mohon pengertiannya sedikit ya Pak. Bapak tahu sendiri kan, Pak Abimana itu sibuk banget. Urusan dia bukan cuma urusan Bapak. Saya khawatir kalau Bapak nungguin dia, Bapak takutnya menunggu terlalu lama, Pak. Gimana kalau kita bicarain masalah yang tadi itu berdua aja? Kita bisa ngobrol di kafe seberang kantor kok, Pak. Saya janji, masalah Bapak akan kita kelarkan hari ini juga, Pak. Gimana? Ya udah. Mari, Pak. Maaf ya, saya kira nggak ada orang di ruangan ini. Iya, Oma. Oma sih, udah tahu Abi lagi meeting. Main ngomel-ngomel aja. Habis Oma gemes sama kamu. Masa udah 1 tahun menikah, baru 1 kali malam pertamanya? Oma? Keceplosan. Silahkan ya, diteruskan meetingnya. Saya keluar aja. Ya. Tuan Muda, gimana kalau kita tunda aja meetingnya? Ya dari tadi harusnya Fit, sekarang udah telat. Ya, sorry. Everyone, silakan balik ke kerjaan masing-masing ya. Kita tunda dulu meeting ini. Sorry. Oke, silakan. Thank you. Tunggu, saya permisi ya. Ya, terserah. Meetingnya udah selesai. Tumben sebentar amat. Gimana mau meeting kalau tiba-tiba ada kejadian kocak? Hah? Kejadian kocak apa tuh? Tadi itu omanya Tuan Muda datang. Terus Tuan Muda dimarahin. Lo tau gak sih gara-garanya apa? Gara-gara apa? Itu tuh gara-gara Tuan Muda cuma ngelakuin malam pertama sekali dalam setahun. Loh, yang benar Mbak. Tapi kok bisa ya Tuan Muda kuat nahannya? Iya, padahal istrinya cantik banget ya. Namanya juga manusia. Pasti gak ada yang sempurna. Gak terkecuali juga Tuan Muda. Udah gantengnya kelewatan, kayaknya juga kebangetan. Berarti yang kurang tinggal. Hey. Ngapain pada ngumpul di sini? Ayo balik kerja. Cap.
Ngerumpi aja kerjaannya. Ternyata Oma bikin malu Abi ya. Orang tua bukannya mulutnya tambah dikontrol, malah nggak kekontrol. It's okay, Oma. Kok kamu ketawa sih, Fit? Sorry. Makan malu. Lucu aja, Oma. Sorry. Ayo, biar saya antar, Oma. Langsung aja ya. Saya akan komplain atas pesanan barang saya. Karena barang saya pesan tidak sesuai dengan saya terima. Perusahaan kami sangat rugi. Iya. Saya paham kok, Pak. Saya akan langsung hubungi pihak produksi dari tim kami ya, Pak. Sepertinya ada misunderstanding dari tim mereka. Nanti kalau udah selesai, kita akan kirim langsung ke perusahaan Bapak sesuai barang pesanan Bapak. Secepatnya, Pak. Gak bisa. Saya kasih waktu 2 kali 24 jam. Kalau tidak, saya akan laporkan ke bos kamu. Ke Abi mana? Pak, sabar dulu dong, Pak. Nggak bisa gitu dong. Paling nggak kasih kita waktu lah, Pak. Minimal seminggu loh itu, Pak. Gak bisa. Saya udah rugi waktu. Saya kasih kamu waktu 2 hari. Dan kamu harus ganti rugi 100 juta. Gila ya nih orang. Udah minta barang cepet. Kita ganti rugi lagi. Tapi kalau enggak kan, gue bisa diaduin ke si Abi mana. Kacau. Tunggu, Papa mau kemana? Ya ke kantor dong. Papa mau ke kantor? Pak, Mama itu lagi kabur loh, Pak, dan dari kemarin belum pulang-pulang. Papa nggak peduli banget sih sama Mama. Kamu nih gimana sih Sarah? Kan tadi udah nyariin Mama. Ke rumah Kinanti, ke rumah Oma. Ya, Papa mau hubungin Mama kan juga nggak bisa. Handphonenya aktif kok. Ya masa Papa cuma nelpon doang? Emang Papa nggak ada usaha lain apa? Iya, Papa nanti coba telepon teman-temannya atau kemana kek. Udah, Papa mau meeting juga. Papa lupa kacamata Papa. Aduh, aku sampai lupa loh ngaktifin handphone. Bener kan mati? Aku cas dulu deh. Sampai lupa aku. Ma, Mama di mana sih, Ma? Jawab dong. Mama pergi karena mau Papa panik kan? Ini Papa udah panik. Tuh. Hah? Tuh kan banyak banget notifnya ini yang masuk. Sarah. Sarah, maafin Mama baru aktifin handphone. Beneran Papa kamu panik cariin Mama? Papa kamu sekarang ada di mana? Lagi di dekat kamu nggak? Mama telepon kamu ya. Tapi kamu harus pura-pura dulu ini bukan Mama ya. Oke. Telepon dari siapa? Ini nggak tahu nih nomor baru. Aku angkat dulu ya, Pak, sebentar. Halo? Sarah, serius? Papa kamu panik? Iya benar Bu. Iya. Bagus deh. Biarin aja papa kamu panik ya. Mama tunggu 1 hari lagi, Mama pulang. Biar papa kamu makin panik. Tapi ingat ya Sarah, kamu tetap awasin aja tuh si virus. Jangan sampai dia keenakan tuh Mama nggak ada ya. Iya Bu. Pasti. Terima kasih.
Udah sayang. Ternyata Mas Herman masih sayang sama aku. Dari siapa sih Sarah? Telepon jauh-jauhan. Ini biasa asuransi nawar-nawarin gak jelas. Orang asuransi kok teleponnya jauh-jauhan dari papa. Ya emang kenapa sih Pak? Papa posesif banget sekarang. Mendingan Papa gak usah ngurusin aku. Urusin aja tuh istri-istri Papa tuh. Berantem mulu kerjaannya. Mana sih kamu Sarah? Ah. Mas Abi. Kok nggak bisa tahu sih soal kayak gini? Ini kan masalah privasi kita. Sensitif tau nggak? Saya juga nggak tahu. Kamu yang kasih tau Oma ya? Hah? Enggak kok. Terus itu? Tadi saya nggak sengaja, saya keceplosan. Bukan, bener kan? Kok bisa sih? Ya habisnya tadi Oma tiba-tiba nanya pertanyaan yang kayak mancing gitu loh. Terus saya kan jadi bingung, langsung keceplosan gitu jawabnya. Maaf ya Mas. Maaf. Kamu lihat tadi kan? Karyawan saya semua dengar masalah itu. Saya yakin sebentar lagi gosip ini pasti akan nyebar di kantor ini. Terus sekarang gimana dong? Ya, terus sekarang gimana? Malah tanya saya kamu. Gimana sih? Heran. Lagi sakit kayak begini, ada aja kejadian memalukan kayak begini. Kita mah pusing aja. Mas Abi, maaf. Aduh, nggak usah sentuh-sentuh saya, kenapa sih? Ih, Mas Abi. Apalagi? Saya makin pusing nih jadinya. Ya udah kalau gitu saya pulang aja ya. Biar Mas Abi nggak pusing. Udah bikin suasana kantor jadi kacau hari ini. Gak apa-apa kok, santai aja Kinan. Oh ya Fit, aku juga mau nitip Mas Abi ya. Tolong kasih tahu dia supaya nggak lupa minum obatnya. Santai aja. Pasti aku jagain Tuan Muda, oke? Biar dia selalu sehat dan kuat. Bercanda. Yaudah aku pulang ya. Oke, hati-hati ya. Bye. Bye-bye. Mas Herman. Baru aja aku tinggal sebentar udah kelabakan. Makanya jangan macem-macem deh sama istri satu ya. Paksa deh aku beli beginian nih untuk meyakinkan sama Mas Herman kalau aku itu hamil beneran. Begas sih sebenarnya nih. Ih, aduh. Tapi nggak apa-apa deh. Yang penting Mas Herman percayakan kalau aku hamil. Abi gimana? Masih marah nggak? Tadi sih masih agak ngambek Oma. Oh, kalau gitu sih artinya udah agak baikan. Pak? Iya Nyonya. Kita mampir dulu ke butik langganan saya ya. Baik Nyonya. Loh, Oma, emangnya kita nggak langsung pulang? Enggak, Oma mau beli sesuatu buat kamu. Mau beli baju pesta lagi ya, Oma? Ada deh, mau tahu aja. Serius loh?
Selama 1 tahun Tuan Muda nikah baru sekali malam pertama. Serius gue? Orang tadi sampai heboh dimarahin sama omahnya. Ini sih antara Tuan Muda yang kuat pertahanannya atau ada kelainannya ya? Iya. Yaudah. Misi Tuan Muda. Kalau gua jadi bininya Tuan Muda, udah gua tinggalin dari kapan tahu dah. Gak kuat cuy dianggurin 1 tahun. Apa jangan-jangan Tuan Muda nggak normal ya? Yaudah yuk. Gara-gara Oma nih, saya jadi diomongin satu kantor kan. Woi, datang gak lu malam ini? Ada pemain baru nih. Wah, boleh juga nih. Kalau ada pemain baru, pasti gua nggak bakalan rugi-rugi amat. Bapak. Ya ampun. Bapak kenapa lagi sih, Pak? Biasa, batuk bapak kambuh lagi. Yaudah kita ke klinik aja dulu, Pak. Mampir sebentar. Jangan. Kamu nelpon dokter bapak, suruh kemari aja. Biar kamu bisa pergi kerja dengan tenang. Udah sebentar ya, Pak ya. Ana telepon dulu ya. Halo, Dok. Ini aku anaknya Bapak Andi. Kira-kira dokter bisa datang ke rumah nggak ya? Soalnya penyakit Bapak kambuh lagi nih. Oma, kita ngapain mau kesini? Oma mau beliin kamu sesuatu yang cantik, yang seksi untuk kamu pakai sama Mas Abi di kamar. Nah, lihat. Kayak gini loh. Aduh, Oma. Hah? Enggak ah, Kinan nggak mau. Nggak perlu pakai yang kayak gitu-gitu segala. Udah pakai baju tidur yang Kinan biasa pakai aja ya, Oma. Oh, kenapa? Memangnya kamu malu ya? Itu kan suami kamu sendiri, suami sah. Lagi pula kan pakainya di dalam kamar. Kalau di luar kamar, iya pakai baju yang sopan. Tapi kalau di dalam kamar, berdua sama suami, kamu harus paling cantik, paling seksi buat suami kamu. Itu penting, Ti, buat menjaga keromantisan rumah tangga kamu. Ya udah, kamu tunggu aja. Oma yang milihin buat kamu, ya. Udah, kamu tunggu sini. Kenapa saya jadi hot topic sih di kantor saya sendiri? Perlu saya pecat semua tuh karyawannya. Daripada nganggosipin saya. Lagian si Amanda, kapan sih kelar cutinya? Saya kan nggak bisa nyuruh dia untuk ngurusin semua karyawan di kantor ini. Fit, kamu udah? Si Amanda, kapan dia bisa balik ke kantor lagi? Atau kalau soal itu, saya belum tahu, Tuan Muda. Ya kamu tanya dong sama dia, kan kamu bisa telepon. Sekalian kamu tanya, gimana kondisi neneknya, kapan sembuhnya. Kalau dia butuh apa-apa, kirim aja langsung semuanya. Iya, Tuan Muda. Baik. Ada lagi? Oh ya. Semua karyawan di sini lagi gosipin saya. Kalau kamu dengar mereka semua lagi gosipin saya, kamu lakban aja semua mulutnya biar pada diem. Oh, tega banget, Tuan Muda. Nanti Tuan Muda dilaporin loh sama Dinas Ketenaga Kerjaan itu. Saya nggak peduli, ya. Pokoknya kalau masih ada karyawan di kantor saya yang gosipin saya, kamu suruh diem.
Dan kamu jangan ikutan gosip sama mereka. Gak mungkin lah saya ikut ngegosipin Tuan Muda. Mana saya berani. Saya tahu. Udah. Udah, sana. Ya udah, saya permisi. Dari hasil tes urin dan kondisi kandungan ibu, selamat ya Bu. Saat ini Ibu Karina sedang mengandung dan usia kandungan ibu sekitar 6 minggu. Apa dokter? Dokter beneran saya benar-benar hamil? Iya Ibu, ini hasil USG-nya, silakan Ibu lihat. Ada janin di dalam kandungan ibu. Dijaga baik-baik kandungannya Ibu ya. Makan sehat, minum susu, dan jangan lupa minum vitamin. Baik dokter, saya yakin suami saya pasti senang banget lihat kabar ini. Ya Ibu. Ya udah kalau gitu saya permisi ya dokter. Iya. Makasih banyak. Ya. Mari. Ya. Buka matanya, Pak. Mulutnya tolong dibuka. Gimana ya dok keadaan bapak saya? Penyakit Pak Andi suka kambuh sewaktu-waktu. Tapi Mbak tenang aja, masih bisa dihandle dengan obat. Nanti saya resepkan. Kira-kira kalau diresepin kayak gitu, harga obatnya berapa ya dok? Kira-kira sekali tebus 1 juta. Hah? Mahal banget ya dok? Obat kanker memang mahal. Apalagi paru-parunya udah kena. Tapi beli lewat saya aja, biar lebih murah. Ya udah deh dok, tolong dibantu ya dok. Mbak tenang aja, pasti saya bantu. Terima kasih banyak ya Pak Dokter. Terima kasih dok ya, sudah datang. Permisi. Ya. An, gimana? Emang kamu bisa nebus obatnya? Nanti coba Ana pinjemnya Pak sama atasan. Makasih banyak, An. Sama Pak. Kok Manda nggak mau angkat ya? Dia benar-benar nggak mau angkat. Apa dia tersinggung? Terus marah karena aku udah nuduh dia kemarin. Mencintai seseorang dan tidak mendapatkan cinta yang sama sebagai balasannya, itu adalah perasaan yang paling indah di dunia, Amanda. Dan untuk mencintainya tanpa batas, aku malah nggak perlu dia. Apa ini saatnya aku nerima keadaan dan berhenti mengharapkan Abi kembali sama aku? Apa lebih baik aku pergi selamanya
Jumi. Apa sih Nyah? Manggil-manggil Jumi? Dipanggil sama majikan malah nanya lagi kamu. Pokoknya kamu beresin semua kamar anak saya. Dilapin semuanya, jangan sampai ada debu ya. Terus kamu perbaikin lemarinya, oke? Oh, Mai. Maaf ya Nyah, Jumi nggak bisa. Jumi repot banget. Kayaknya Nyonya harus Jumi ingetin lagi deh. Jumi ditugaskan di sini buat ngurusin Oma, tuan muda, Non Kinanti. Jadi kalau buat ngurusin Mas Reno, Jumi angkat tangan. Kamu itu digaji untuk ngurusin semua keluarga Sudirja, paham kamu? Ya pahamnya, justru Nyonya yang nggak paham. Maafnya, soalnya tuan muda itu kalau bayar gaji Jumi tuh di rekeningnya itu ada tulisan. Nih, terima kasih ya Jumi udah ngurusin Oma dan istri saya. Nggak ada kan tulisan Nyonya Anita sama Mas Reno? Ya jadi Mas Reno ngerapiin, ngelipetin baju sendiri lah. Lagian kalau ada sepupunya pasti nih Mas Reno udah nggak boleh manja lagi. Sepupu? Apa maksud kamu? Iya sepupu. Kan sebentar lagi tuan muda ngegolin bola ke gawang. Jadi Non Kinan bunting, Uwe punya anak dah. Udah gitu melahirkan bayi yang mungil, yang lucu, baik hati dan sopan kayak tuan muda dan Non Kinan. Jumi nggak nyangka anak sekecil itu nanti jadi sultan di rumah ini. Jangan sok tahu kamu. Emangnya kamu dokter kandungan apa? Ya emang Jumi bukan dokter kandungan. Ya tapi ya emang seperti itu Nyonya. Nanti kalau Abi sampai punya anak, surat wasiatnya belum diubah. Yang ada aku sama Reno gak dapat bagian apa-apa. Ini gak bisa dibiarin. Gimana ya cara gue dapetin 100 juta dalam 2 hari? Duit gue hasil nilep klien kan udah pada habis. Belanjain mama, belanjain Sarah. Gue tahu. Kayaknya gue harus minta bantuan Sarah aja deh. Pinjaman segitu pakai lama itu bocah. Bapak. Gimana? Duh Pak, Ana nggak dapet pinjaman lagi. Ana kan juga karyawan baru Pak. Jadi nggak bisa segampang itu dapet kasbon. Ya udahan nggak apa-apa. Sakit ini Bapak masih bisa tahan. Sementara Bapak beli obat warung aja. Bapak, ya ampun Pak, Bapak kenapa Pak? Ya ampun Pak, yaudah deh Pak, Ana usahain ya Pak cari pinjaman. Biar Bapak nggak minum obat warung. Ana, maafin Bapak, nyusahin kamu terus. Enggak dong Pak, Bapak tuh nggak pernah nyusahin Ana. Ya udahan, saya pulang dulu ya, saya istirahat. Ya udah ya Pak, hati-hati ya Pak. Nanti biar Ana cari pinjaman uang. Oke. Ya Pak. Oke. Saya setuju kerjasama dengan Bapak. Ya,
Terima kasih Tuan Muda. Maaf Tuan Muda. Ya. Tadi saya sambil menunggu, saya dengar obrolan karyawan. Katanya Tuan Muda sama istri lagi program anak ya? Ya namanya berumah tangga, pastinya kan kita ingin cepat punya keturunan. Dan suatu saat kelak nantinya kan keturunan saya itu akan meneruskan perusahaan saya. Semoga saya doakan Tuan Muda cepat dapat momongan ya. Amin. Tapi usahanya harus getol dong Tuan Muda. Jangan setahun sekali. Nanti kapan jadinya, ya kan? Ya. Bikin malu saya aja di depan klien. Nanti saya potong gajinya baru tahu rasa kalian semua. Oma seneng udah bisa milihin buat kamu, Tih. Makasih Mudah-mudahan ya, Mas Oma. Abi cocok ya. Oma capek, Tih. Oma langsung ke kamar ya. Oma mau istirahat. Iya, Oma istirahat aja ya. Oma duluan ya. Iya, Oma. Kinanti. Perempuan licik kamu. Kenapa lagi sih, Mbak? Kau pasti sengaja kan? Pengaruhin Abi untuk merubah surat wasiat itu. Kenapa? Biar saya dan anak saya dibuang sama Abi, iya. Surat wasiat apa? Saya nggak pernah tahu soal surat wasiat. Mas Abi juga nggak pernah cerita sama saya. Sok suci kamu. Harusnya kamu nyadar. Kamu tuh siapa? Kamu dengar saya baik-baik ya. Saya tidak akan membiarkan keluarga Sudirja mempunyai keturunan dari perempuan kampung seperti kamu. Dan saya tidak akan membiarkan kamu menguasai adik saya. Saya nggak tahu apa-apa. Kamu jangan macam-macam sama saya, Kinanti. Sekian lama aku mencoba. Mau sampai kapan sih Mbak Anita nindas aku terus? Aku capek selalu dituduh hal yang gak pernah aku lakuin. Non? Bijumi? Kok Non sedih begitu sih? Hah? Enggak, kok saya nggak sedih. Non, gak usah bohong dah Bijumi. Pasti gara-gara nelampir kan? Non, udah gak usah masukin di hati. Nelampir sama orangnya begitu. Sama orang gedek aja bawaannya. Semut aja Non, gigit kulitnya nih. Pasti dimarahin terus. Susah Non, kalau orang udah punya penyakit hati. Jadinya kebaikan orang lain nggak dianggap sama dia. Bawaannya sirik terus. Udah, mukanya Non nggak usah sedih, ya? Saya bingung aja, Bi. Kenapa ya Mbak Anita tuh kayaknya nggak pernah suka sama saya. Kayak benci banget sama saya. Udah Non, antepin aja orang begitu mah, ya? Pokoknya ingat kata Bijumi, jangan sedih lagi. Kan kalau Non sedih, Bijumi ikut sedih. Tuh. Iya, enggak kok saya nggak sedih. Benar. Soalnya Bijumi nggak bisa ngeliat orang sedih, apalagi orangnya sebaik kayak Non Kinan.
Udah dong, tawa dong, tawa. Bijumi bisa aja. Pak Engki, terima kasih sekali ya. Bapak sudah bersedia dan berkenan untuk datang ke kantor saya. Sama-sama, Pak. Semoga kerjasama kita bisa berjalan dengan lancar. Sukses program anaknya juga ya, Pak. Ya sudah, kalau begitu saya permisi dulu. Oke. Tuan Muda sama Bu Kinanti pas dikejar deadline banget tuh buat ngasih cicit ke Oma Rima. Nih, batalin semua meeting saya hari ini, ya? Baik Tuan Muda. Biar cepet kasih cicit ya Tuan Muda. Sana balik kerja. Jadi gini sayang, tadi klienku datang ke kantor, terus dia minta ganti rugi sama aku. Terus? Aku sih iming-imingin dia kalau aku bakalan ganti rugi semua produknya. Tapi kalau dalam 2 hari nggak ada pengiriman, dia bakal nuntut aku sayang. Dia bilang dia bakal laporin ke Om Abi dan bakal minta ganti rugi sebesar 100 juta sama aku. Kamu mau kan bantuin aku? Toh juga uang nilep duit klien kemarin udah kita habisin bareng-bareng kan? Aku beliin kamu gelang, kita jalan shopping. Ya kan? Kamu mau kan bantu aku? Iya sayang, aku pasti bakalan bantuin kamu kok. Beneran sayang? Ya bener lah. Masa pacar aku lagi kesusahan aku gak mau bantuin? Aku tuh punya banyak cara jitu tau gak? Apalagi cuma masalah ginian doang. Itu mah kecil Reno. Pacar aku emang pengertian banget ya. Sebentar. Tapi kamu punya foto klien kamu gak? Ada sih. Sebentar ya. Alah. Tapi kamu ngapain mau ngeliat muka dia? Udah sayang, kamu tenang aja. Aku tuh punya cara yang bagus banget. Amanda, aku minta maaf ya kalau ada omongan yang bikin kamu tersinggung. Gimana keadaan nenek kamu? Aku mau ke sana bisa nggak? Kalau kamu nggak mau kasih lokasinya, aku bisa cari tahu. Ada hal yang harus aku bicarain langsung sama kamu. Ya, halo Fit. Halo bro, aku minta tolong kamu lagi ya. Tolong track nomor Amanda. Aku kirim nomornya sekarang. Tolong ya bro, secepatnya. Ya udah, kirimin saja nomornya ya. Ujang. Dari mana aja lu? Main seruput aja. Bayaran gua mana? Si Ana belum dapat duit dari bos. Terus bayaran gua gimana dong? Nah, Ujang lu tenang aja. Pacarnya Ana kan orang kaya, orang tajir. Ntar paling dia yang bayar. Hah? Wow, saya suka itu. Iya, malu tenang aja. Ntar pokoknya kita dapat duit, kita bagi 2. Tapi lu jangan ambil kopi gua dong, kan tinggal pesan. Ya udah pesanin dong. Bapak siapa ya? Oh, Mai. Pas Rahmat udah datang. Saudara kamu, Jum?
Bukan Tuan Muda, ini Pak Selamat, tukang pijit nih, termasyhur di kampung Jumi. Supaya Tuan Muda makin top chair, terusnya bertempurnya, malam kedua ketiga, makin mantep. Emangnya saya butuh dipijit? Hah? Siapa yang bilang saya butuh dipijit? Jangan nolak dulu apa Tuan Muda. Tuan Muda bisa nanya-nanya nih sama Pak Selamat. Jadi Tuan Muda tahu kekurangannya apa sama Tuan Muda. Begitu. Kamu jadi ngurusin rumah tangga saya, Jom? Hah? Saya nggak butuh dipijit ya. Yang butuh dipijit tuh kamu, Jom. Biar nggak bawel, biar nggak keganjenan, tau nggak? Lah bukan begitu. Udah diam. Lah. Tuh pijit tuh, Pak. Hah? Lah kok jadi Jom yang dipijit? Ini jadi mijit kagak ini? Itu kan berarti benar. Amanda memang lagi di rumah sakit. Kamu bener nih, Ti. Kamu catat masa period kamu. Jadi, dari sini kamu bisa tahu rata-rata siklus rutin kamu. Iya, Oma. Memang sih, setiap perempuan itu beda-beda masa suburnya. Tapi kalau kamu tahu siklus rutin kamu, berarti kamu bisa tahu masa ovulasi kamu. Tapi yang penting sekarang, Ti, adalah malam kedua, malam ketiga, dan selanjutnya itu nggak boleh kelamaan. Awas aja kalau sampai setahun lagi baru malam kedua, terus setahun lagi malam ketiga. Oma. Iya. Abi udah pulang. Kebetulan banget kamu pulang cepet, Bi. Nan, cepet kasih lihat apa yang tadi kita beli. Oma, sekarang? Iya, sekarang. Masa setahun lagi? Ayo cepetan. Oma. Hah? Mas Abi juga pasti baru pulang lapar kan ya, Mas ya? Mau makan ya? Ya kan? Enggak. Mana pernah saya pulang kerja langsung makan. Oma sama kamu habis beli apa sih? Jangan bikin saya penasaran kayak begini deh. Tuh kan, Mas Abi aja penasaran. Oma juga penasaran, Mas Abi cocok gak sama pilihan Oma? Ayo, cepet diambil, kasih lihat. Ayo, ayo diambil. Ayo. Permisi, Sus. Ya. Saya mau nanya, pasien dengan walinya David, Amanda. kamu di sini? Amanda, kenapa kamu pergi aja gitu? Kenapa nggak kasih tahu sama aku? Kasih tahu kamu. Bukannya kamu nggak percaya sama aku ya? Kalau aku bilang aku di sini ngurus oma aku, kamu juga nggak bakalan percaya kan? Iya, Amanda. Aku benar-benar minta maaf. Seharusnya aku nggak curiga sama kamu. Amanda, please. Maafin aku ya. Aku janji aku nggak akan curiga sama kamu lagi. Please. Makasih ya. Maaf banget. By the way, nenek kamu gimana kabarnya? Boleh aku tengokin? Boleh. Thank you, Sus.
Ini oma aku, Fit. Dari pagi, siang, sampai malam aku jagain oma aku. Aku berharap oma aku cepet sadar. Cepet buka mata dia. Biar dia bisa lihat aku. Aku minta maaf ya, Fit. Aku gak angkat telepon kamu. Karena aku sedih banget lihat kondisi oma aku seperti ini. Dari kecil aku yang ngurus oma. Tapi sekarang aku nggak bisa apa-apa. Selain berada di samping dia di saat seperti ini. Kenapa aku jahat banget ya? Udah curiga sama Amanda soal dia temuin HP-nya Alia. Aku pikir Amanda pergi karena dia takut ketahuan, tapi ternyata neneknya beneran sakit. Untung aja David percaya. Kalau aku nggak gerak cepat, bisa kacau semuanya. Amanda, aku minta maaf ya kalau ada omongan yang bikin kamu tersinggung. Gimana keadaan nenek kamu? Aku mau ke sana, bisa nggak? Kalau kamu nggak mau kasih lokasinya, aku bisa cari tahu. Ada hal yang harus aku bicarain langsung sama kamu. Gawat. David mau nyamperin aku. Aduh, aku harus gimana ini? Mana aku bilang oma aku lagi sakit. Tapi kalau aku nggak balas, dia pasti bisa track handphone ini. Gimana ya? Bisa-bisa aku ketahuan bohong lagi. Aku harus lakuin sesuatu. Iya. Nanti Mama transfer kalau Mama udah gajian ya. Sekarang Mama belum ada uang. Kamu sabar dulu ya di sana. Sus? Ya, Mbak? Maaf, tadi kalau saya nggak salah dengar, suster lagi butuh uang ya? Kalau suster mau, saya bisa bantu. Maaf ya, Mbak. Jangan bercanda ya. Enggak, saya nggak bercanda. Saya serius. Saya akan kasih uang 3 juta rupiah untuk suster, asalkan suster mau bantu saya. Saya lagi mencari pasien jompo yang lagi sekarat dan jarang dikunjungi sama keluarganya, Sus. Ini uangnya. Tolongin saya ya. Amanda, aku benar-benar mau minta maaf. Aku udah nyinggung kamu. Iya, nggak apa-apa, Fit. Semoga nenek kamu cepat sadar ya. Amin. Makasih ya, Fit. Ini apaan sih? Ngapain sih beli-beli beginian? Nggak usah. Abi nanti dulu. Coba kamu lihat ya. Kamu pilih yang mana?
Suka yang mana? Yang ungu atau yang champagne? Oma ini apaan sih, Oma? Emangnya kenapa? Ini kan bisa bikin kalian makin... Oma, nggak usah, Oma. Nanti kalau pakai baju kayak begini, yang ada dia masuk angin, Oma. Bajunya tipis-tipis banget. Loh, kan gampang. Kamu tinggal kerokin aja. Udahlah, Oma, pokoknya nanti nggak cocok pakai ginian. Kerokin aja susah. Ayo pilih. Nggak usah, Oma. Aku ke kamar dulu ya, Oma. Aku pengen mandi. Kayaknya berasa gerah banget ini. Gerah? Anda, ini kamu makan dulu ya. Pasti kamu capek banget dan kurang tidur kan? Ini. Yuk. Makasih ya, Fit. Sama-sama. Amanda, sekali lagi aku minta maaf ya. Aku udah nuduh kamu yang enggak. I'm very sorry. Fit, kamu dari tadi minta maaf terus. Udahlah, nggak apa-apa. Lupain aja. Makasih ya. Terus kamu sekarang gimana? Mau pulang sama aku? Ya, aku tahu sih kamu masih mau di sini untuk jenguk nenek kamu, tapi kamu harus jaga kesehatan juga. Nanti kamu sakit loh. Nanti kalau kamu mau balik di sini untuk jenguk nenek kamu, aku bisa antarin kamu. Ya? Iya, makasih ya, Fit. You're welcome. Sekian lama aku mencoba. Claudia, Iya, Pak. kamu siap-siap ya. Kita lunch di luar. Kita berdua aja, Pak. Iya, berdua. Memangnya kenapa? Kamu kan sekretaris saya. Ya, sekalian saya mau bahas kerjaan sama kamu di luar. Oh, iya. Baik, Pak. Sayang, kamu mau lihat hasil USG aku nggak? Iya dong mau. Sama enggak sih? Kamu siapa? Saya Claudia, Bu. Sekretaris barunya Pak Herman. Ikut aku. Apaan sih, Karina? Mas, kamu tuh kenapa sih nggak bilang sama aku kalau kamu ganti sekretaris kamu? Terus sekretaris kamu yang tua dan sakit-sakitan itu mana sekarang? Ya udah berhentilah. Kamu aja tahu dia sakit-sakitan. Ya terus dia masih kerja di sini terus gitu. Iya, tapi kenapa harus gantinya perempuan itu, Mas? Siapa sih namanya tadi lupa? Claudia, kenapa harus dia? Emangnya kenapa? Dia itu sudah lulus tes dan seleksi di kantor ini. Ya nggak apa-apa sih. Tapi aku lihat dia tuh masih muda. Terus ya lumayan cantik lah. Aku takut aja, Mas.
Udahlah Karina, nggak usah mikir yang aneh-aneh. Sekarang mana? Aku mau lihat hasil USG-nya. Ya udah nih, kamu lihat nih. Tuh. Ini hasilnya Mas, kamu lihat sendiri. Lucu kan? Aku tuh jadi nggak sabar deh Mas. Pengen cepet-cepet lahiran, terus gendong anak kita, terus main-main sama dia. Pokoknya aku nggak sabar deh. Aku tuh happy banget. Kamu happy kan Mas? Ya iyalah. Masa nggak happy? Ya happy dong. Ya udah kalau happy, pegang dulu dong baby kamu. Pasti lucu nih nanti. Nih, kamu lihat ya. Aku sekarang udah USG. Sedangkan Mbak Marisa, dia pergi dari rumah. Karena dia takut ketahuan kalau dia itu cuma hamil bohong-bohongan. Udah dong Karina. Gak usah bahas itu terus. Sekarang mendingan kamu pulang. Aku mau meeting. Kok pulang sih Mas? Kan kita harus lunch dulu. Kita ngerayain kehamilan aku. Aku ada lunch bareng sama klien. Beneran? Ya beneran, Uang kenapa sih? Ya udah deh kalau gitu, aku pulang dulu ya sayang. Ya, hati-hati ya. Bye-bye Daddy. Bye. Dadah. Ada aja. Halo Ren. Aku udah di dekat mobil kamu nih. Kamu di mana ya? Oke, tunggu di sana. Sayang, kamu kok dadakan banget sih kesini? Emangnya kenapa? Ren, aku cuma punya perhiasan ini doang. Peninggalan ibu aku satu-satunya. Aku juga udah cek harganya kok. Harganya 2,5 juta. Maksud kamu gimana? Aku mau gadai, Ren. Aku butuh uang banget buat pengobatan bapak aku. Sayang, kamu ngomong apaan sih? Ini kamu simpen aja nih gelangnya. Kamu ngapain pakai acara gadai segala sama aku? Kamu kan pacar aku sayang. Kalau kamu butuh bantuan, kalau kamu butuh uang, aku tinggal kasih kok. Aku nggak mau, Ren. Please ya kamu pegang. Aku takut nanti nggak bisa ganti. Please banget kamu pegang aja. Ini cewek emang beda banget ya. Dia nggak matre sama sekali. Ya udah, ini gelangnya aku simpan ya. Nanti masalah uangnya bakalan aku transfer langsung ke rekening kamu, oke? Kasih banyak ya, Ren. Sama-sama. Semoga bapak kamu cepat sembuh ya. Ada Om di sini, saya tuh lagi ngelamun. Maaf ya Om. Kamu nggak apa-apa? Enggak kok, saya nggak apa-apa Om. Maaf ya Om. Saya beresin dulu. Kamu sendirian aja sini? Iya Om, saya sendiri. Saya benar-benar minta maaf Om. Saya nggak ngeliat. Saya lagi galau banget Om. Karena
saya baru putus sama pacar saya. Om di sini juga sendiri? Iya, saya sendirian di sini. Kebetulan banget kalau Om sendiri, boleh kan saya gabung di tabelnya Om? Boleh. Silakan. Makasih Om. Iya. Oma. Aku makannya sayur-sayuran doang, Oma. Iya, Oma sengaja nyiapin itu buat kamu, buat Kinanti juga. Karena kalau mau program punya anak, makannya harus dibenahi. Kamu juga harus mau disiplin, mau berkorban dong demi punya anak. Gak usah protes ya, langsung dimakan aja. Mau nggak nurut ya sama Oma? Hah? Udah Mas Abi, dimakan aja. Kasihan loh, Oma udah nyiapin semuanya. Oh iya Ti, nanti apa yang tadi kita beli di butik dipakai ya. Kalau kamu bingung mau pakai yang mana, Oma saranin kamu pakai yang warna ungu. Jadi gitu Om. Pacar saya tuh lebih memilih perjodohan itu dibandingkan mempertahankan saya. Ya udah, kamu jangan sedih. Cowok kamu yang rugi di girlfriend kamu sendiri. Iya Om. Makanya saya sedih banget Om. Tapi walaupun saya baru kenal sama Om di sini, saya tuh ngerasa nyaman banget. Karena saya udah curhatin semua yang ada di hati saya ke Om. Tapi ya Om, saya tuh emang kayaknya butuh cowok yang kayak Om deh. Yang kebapaan, yang mature, terus udah gitu gak labil kayak mantan saya. Om tuh emang the best banget menurut saya. Gak apa-apa, saya senang bantu kamu kok. Om, ini udah malam, saya harus pulang Om. Om udah mau pulang belum? Oh iya, saya juga mau pulang juga. Yaudah kalau Om mau pulang juga, saya boleh ikut kan nebeng sama Om, soalnya saya takut kalau pulangnya dari sini nanti Om boleh kok turunin saya di halte bus aja nggak apa-apa. Boleh. Sebentar ya, saya ke bil dulu ya. Iya. Kena dia. Oma harus cepat sadar ya. Manda janji, Manda akan ngelakuin apa aja buat Oma. Manda udah ya. Biar nenek kamu bisa istirahat. Tapi Fit, aku masih mau di sini. Kamu pulang duluan aja nggak apa-apa. Manda, kalau kamu gini terus, nanti malah kamu ikutan sakit.
Mending sekarang kamu pulang biar kamu bisa istirahat, oke? Tapi Fit, aku nggak mau ninggalin om aku sendirian. Aku mau jagain dia di sini. Iya, tapi ada suster dan dokter kan yang bisa jaga nenek kamu. Ayo kita pulang. Ya? Oma, Manda pergi dulu ya sebentar. Nanti Manda balik lagi. Mbak, Mas. Sapu tangannya jatuh. Oh, makasih ya, Bu. Iya. Mbak sama Mas. David, kita ke apotek dulu yuk. Aku mau tebus obatnya Oma. Oh, oke. Bu, makasih ya. Iya, sama-sama. Ngapain ya mereka dari kamar ibu? Masuk. Permisi Pak, ini file yang Bapak minta. Kalau gitu saya pamit pulang ya Pak. Loh, emangnya kerjaan kamu udah beres semua? Udah Pak, draft surat kontrak juga udah saya email ke Bapak. Ya udah, kalau gitu kita pulang bareng aja. Saya antar kamu ya. Yuk. Pak, udah nggak usah, saya pulang sendiri aja Pak. Bukannya tadi Bapak bilang mau lembur? Nggak apa-apa, nanti saya kerjain di rumah aja kerjaannya. Tapi... Udah, Claudia, ini kan udah malam. Nggak baik loh, anak gadis pulang sendirian. Saya sebagai atasan kamu, ya bertanggung jawab atas keselamatan kamu. Ya udah, terima kasih ya Pak. Saya jadi nggak enak ngerepotin Bapak terus dianterin pulang. Ya nggak apa-apa, saya ikhlas kok. Yuk. Iya Pak. Oh, mah apaan sih? Jadi nggak kenyang kan makannya saya. Emangnya saya kurang sehat apa? Sehat kok, Mas. Udah jangan marah-marah terus. Kan udah malam nih. Ngapain kamu ngatur-ngatur saya? Saya mau kesel kayak, mau marah kayak, urusan saya lah. Aduh, lepasin ikatannya pelan-pelan dong. Ntar kalau ikatannya putus gimana? Ini udah pelan-pelan kok. Perhatian banget sih sama kuncian rambut dari saya. Siapa juga yang peduli? Kalau ikat rambutnya putus, saya nggak bisa ikat rambut lagi. Kan gerah kalau nggak diikat rambutnya. Iya, percaya. Lagian gara-gara Oma nih, saya jadi diledekin satu kantor. Kamu juga sih. Kenapa nggak dicegah Oma? Tuh kan, marah-marah lagi.
Ya udah sih, nggak usah dengerin omongan orang lain. Kan emang benar, kita baru aja malam pertamanya. Nih, Handphone Mas Abi buat apa? kamu ganti nama kamu sekarang di handphone saya. Kan kemarin sudah ganti nama saya di handphone kamu tuh. Sekarang gantian. Oh, jadi yang ganti nama di handphone saya itu Mas Abi. Kirain tuyul. Ngeledek aja terus. Ya udah nggak usah lah. Nggak, sini. Apa? Ya sini. Sini saya ganti. Ganti apa ya namanya? Mana saya tahu, terserah kamu lah. Kenapa jadi nanya ke saya? Nih udah. Istriku. Lebay banget sih. Ih, kok lebay sih? Kan emang benar saya istrinya Mas Abi. Yaudah kalau nggak mau sini saya ganti lagi. Pan, nggak usah. Orang udah terlanjur diganti kok. Ya udah biarin aja. Ih, tadi bilang lebay. Ya, udah nggak apa-apa. Mas Abi sini. Apa sih? Kok handphone saya diambil? Alamat rumah kamu di mana? Biasa anterin kamu ke rumah.
Kamu kenapa? Kamu kenapa? Kamu kenapa? Tolong! 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 Kamu ini kenapa? Kamu kenapa? Emang saya apain kamu? Kamu gila ya? Hah? Gila. Iya emang saya gila. Bapak dengerin. Kalau Bapak mau ngaduin Reno ke Abimana, saya akan teriak lagi. Dan saya juga akan bilang ke semua orang kalau saya itu diperkosa sama Bapak. Reno? Abimana? Iya. Bapak lihat. Di situ ada CCTV dan semua ini udah terekam. Gimana? Pokoknya Bapak harus janji sama saya, Bapak nggak boleh nuntut Reno dan minta ganti rugi sama Reno. Kalau Bapak masih berani nuntut Reno, saya akan teriak lagi dan saya juga akan pastiin nama Bapak akan tercemar. Jadi selama ini kamu pura-pura ya? Kamu acting? Kamu udah kerjasama dengan Reno ya? Jawab, gimana? Oke, kalau Bapak masih mau nuntut Reno, saya akan pastiin video yang ada di CCTV itu akan tersebar ke semuanya. Baik, saya tidak akan menuntut dengan Reno. Tapi video itu jangan disebarkan. Oke, kalau gitu sekarang silahkan Bapak pergi. Tapi ingat ya Pak, satu kata aja yang keluar dari mulut Bapak, saya akan pastiin nama baik Bapak akan tercemar. Ngerti? Gila, sayang kamu emang terdebes. Iya dong, siapa dulu? My baby honey. Thank you sayangnya. Iya sama-sama. Kalau nggak ada kamu aku nggak tahu bakalan kayak gimana nasib aku. Ini kita lanjut aja jalan lagi. Oke. Amanda? Aku boleh tanya sesuatu nggak? Boleh, tanya apa? Kamu udah lupain mantan kamu? Atau masih tetap ngarepin dia? Kenapa, Fit? Kamu kok tanya kayak gitu? Oh, kalau kamu masih berat jawabnya ya nggak apa-apa, nggak usah jawab. Aku cuma mau bilang, kamu nggak akan pernah bisa meraih masa depan jika langkah kamu masih tertahan di masa lalu. Itu aja sih.
Amanda, kamu gak apa-apa? Aku gak apa-apa, Fit. Kamu? Ya, oke. Aku cek dulu mobilnya. Bentar. Gimana, Fit? Amanda, sorry banget. Banyak pecah. Bannya pecah juga? Iya nih. Ya ampun. Terus gimana dong, Fit, sekarang? Mana jalanan sepi banget lagi. Kalau ada begal gimana? Amanda, kamu tenang aja, oke? Aku akan jagain kamu. Bentar ya. Aku cek dulu serep depan. Amanda, sorry. Aku lupa ban serepnya aku ketinggalan di bengkel kemarin. Kita nggak ada pilihan, tapi kita harus jalan kaki nih. Jalan kaki? Mending mandi sekarang deh, daripada nanti pagi bisa habis aku dicengin kalau sampai kelihatan Oma. Kinan, I love you, Kinan. I love you too, Mas. I love you, Kinan. Ih, kirain beneran. Taunya malah ngelindur. Ya udah, mendingan keluar aja. Oh iya, gini aja. Kita masuk ke mobil dulu ya. Sambil nunggu mobil lewat ya. Minta tolong atau apa nanti, oke? Masuk aja ya. Ya udah, oke. Ayo, let's go. Kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Nggak ada luka atau gimana? Oke. Aku lapar. Oh ya, kayaknya ini nih. Aku masih ada snack di sini. Mau disuapin atau? Ya, nggak usah, aku bisa. Sorry, cuman ini makanan di sini. Nggak apa-apa. Kamu nggak makan? Enggak. Gak apa-apa, aku nggak lapar kok. Mau minum?
Ini kayaknya bukan arah jalan ke rumah saya, Pak. Kita mau kemana? Kita mampir sebentar. Makan dulu ya. Maaf, Pak. Tapi saya udah kenyang. Kalau boleh saya mau langsung pulang aja ya. Sebentar aja. Nggak apa-apa ya. Kalau Bapak emang mau langsung makan, nggak apa-apa sih. Saya turun di sini aja, Pak, naik taksi. Oke. Saya antar kamu sampai rumah. Saya kan juga belum tahu tempat tinggal kamu. Saya nggak enak, Pak, sama tetangga. Sampai depan gang aja ya. Iya. Sorry. Maaf. It's okay. Gak apa-apa. Udah. Iya. You okay? Itu suara apa, Vita? Itu cuman suara burung hantu kok. Tenang aja. Sorry. Suara burung hantu, Fit. Itu suara apa? Ya, itu masih burung hantu. Tapi beda jenis aja. Maaf. Ya. Banyak banget ya burung hantunya ya. Arah sini emang terkenal dengan burung hantu banyak di sini. Kamu tidur aja, Amanda. Nggak apa-apa. Aku aja yang begadang nungguin mobil lewat di sini. Biar aku. Sorry. Yang ininya ada di. Biar aku sendiri. Oke. Untung deh udah gak ada siapa-siapa. Ini kalau bukan karena haus gak mungkin nih aku turun kayak gini. Oh, Mai. Non Kinan, abis keramas ya? Hah? Bi. Bi cuma Oma! Bi.
Bi, apaan sih berisik banget? Bi, udah malam. Bi, Ada apa sih malam-malam kok ribut-ribut? Berisik tau. Oma! Hah? Kenapa? Sekian lama aku mencoba. Dedi, aduh, Dedi kok lama banget sih pulangnya? Dedi tahu nggak sih, dari tadi anak kita tuh udah kangen tahu sama Dedi. Oh gitu ya? Iya. Selamat malam, baby daddy bala-bala. Kamu yang sehat ya, nak? Daddy udah gak sabar pengen lihat kamu. Sama Dedi, aku juga nggak sabar pengen ketemu sama Dedi. Pasti lucu nih. Papa jahat banget sama Mama. Kok Mama kabur nggak dicariin sih? Ma, siapa yang gak nyariin Mama? Papa nyariin kemana-mana, Ma. Papa cemas banget sama Mama. Habis handphonenya juga gak aktif lagi. Papa tahu nggak sih kalau perempuan lagi ngambek itu berarti minta perhatian. Mama tuh sebel sama Papa, tapi Mama kangen. Sedih banget, drama banget. Dedi tahu nggak? Tadi anak kita tuh ngomong apa? Katanya dia takut sama nenek sihir. Bapak, Mama baru pulang. Mama pengen sama Papa. Iya, Ma. Dedi antar ke kamar dulu ya. Nanti Dedi ketemu lagi sama kamu. Ya. Enggak dong, Pak. Mama yang baru pulang. Iya, Ma. Sebentar ya, Kina. Tapi kamu... Nggak apa-apa, santai. Nggak apa-apa. Kamu tidur ya? Makasih ya, Fit. Sama-sama. Amanda, di saat aku mulai ada perasaan sama kamu, entah kenapa aku juga jadi ragu karena merasa ada sesuatu yang kamu rahasiain dari aku. Biasaan. Kinan? Nggak ada di kamar mandi dia. Non Kinan, keramas jam segini, malam-malam, mandi basah, yes, udah, Kinan kan malu. Kok malu sih? Mama biasa aja kali. Aduh, Kinan pakai ketahuan lagi. Mendingan saya kabur. Mas Abi? Abi, tuan muda. Mas Abi nggak apa-apa. Kita tidur lagi aja yuk, kamar yuk. Tunggu. Jangan naik dulu. Siap, Oma. Iya, Oma. Kamu bangunin Non Anita, Mas Reno, kita rayakan dengan karaoke semalaman. Siap, Oma. Ya, Setuju? Lah, Oma. kok kabur? Oma. Nambah. Oma tambah cepat punya cicit. Mandi basah.
Ada yang lihat ikat rambut saya nggak? Emang naruh di mana sih Tuan Muda? Masa ikat rambut aja bisa hilang? Ada tuyulnya apa? Pokoknya cari sampai ketemu ikat rambut saya. Kalian tinggalkan dulu pekerjaan kalian. Kita harus cari apa Tuan Muda? Ikat rambut saya. Ikat rambut? Pada heboh kayak gini? Saya tuh suka sama ikat rambut itu karena ada inisial nama saya. Ternyata hadiah kecil dari aku sebegitu berharganya buat Mas Abi.